selain membeli, kita juga bisa menjual atau ekspor di 4 lapak besar dunia ini ya, di Amazon, Alibaba, eBay, dan Go Forward Business. Kali ini saya akan membahas 4 lapak besar ini ya. Pertama di Amazon. Untuk daftar di Amazon untuk menjadi penjual, kita harus pakai paspor atau SIM ya. Dulu ketika tahun 2020 saya daftar untuk mau menjual di Amazon, itu gagal ya karena SIM saya mati dan belum punya paspor. Dulu untuk pembayaran penerimaan bisa pakai Payoneer ya. Tapi sekarang sudah pakai kartu kredit. Amazon ini punya Amerika ya. Dia penjualannya di retail. Saya punya rencana mau jual kopi ya, produk Indonesia. Tapi untuk di Amazon ini terlalu ruwet dan susah ya, saya pikir ini peraturan-peraturannya. Supplier di Amazon itu banyak sekali ya, penjual-penjual Alibaba atau dari China, juga banyak penjual luar China itu kulakan atau belinya produk di China ya, di Alibaba atau di 1688 juga ya, nanti dijual lagi di Amazon gitu ya. Tapi tidak semua produk itu murah di China ya. Seperti produk kopi ini, ketika kita sudah login atau daftar masuk di Amazon, untuk menjual pun kita mendaftar lagi ya. Nah, di sini keterangannya ini $39,99 per bulan plus biaya penjualan. Untuk biaya per bulan ini kurang lebih 600.000 ya per bulan. Ini untuk penjual atau supplier profesional. Setelah saya berhasil mendaftar sebagai supplier di Amazon, langsung keluar biaya berlangganan bulanan begini ya. Padahal ini saya daftarnya untuk individual perumahan ya, yang katanya ndak masuk biaya bulanan. Tapi di keterangan ini jika memiliki listing aktif ya. Nah, sekarang ganti ke eBay. Di pembelian atau penjualan eBay ini juga retail ya. eBay ini kita bisa menjual atau membeli itu barang baru dan barang bekas. Untuk keuntungannya di sini, kelebihannya di eBay itu kita daftar gratis ya. Jadi nanti ketika barang kita terjual, dia kena fee atau biaya penjualan sekitar dulu itu 2-4% ya dari total invoice-nya. Untuk pembayaran atau penerimaan uang di eBay itu dulu dia pakai PayPal ya, sekitar tahun 2020. Tapi ketika sekarang saya mau ngelisting produk lagi, ternyata dia sudah tidak pakai PayPal. eBay sekarang pakai Payoneer. Saya jual di eBay itu ada beberapa produk ya, itu mudah seperti salon pas, terus kopi gula aren. Tapi yang sering dicari ini kopi luwak ya, mungkin di luar negeri nggak ada kopi luwak. Nah, ini saya jualnya ini begini ya. Jadi 3 pack
isinya 3 pieces ya, 165 graman. Nah ini saya akal karena dulu pakai IMS itu lebih dari setengah kilo mahal. 1 kilo itu worldwide aja bisa 500 sampai 600 ribu ya. Tapi sekarang saya akan misalkan mau listing, saya akan ke FedEx, DHL atau UPS itu ya. Kemungkinan besar kenapa eBay ini mendepak atau membuang PayPal diganti Payoneer itu terlalu rentan ya, atau terlalu kurang aman untuk pembeli di eBay. Di sini saya punya 2 kasus. Nah, ini kasus pertama, ini saya ada pembeli dari Inggris ya. Dia ini membeli 30 pack. Jadi sekitar isinya 90 pieces ya. Totalnya sekitar 5,5 juta dulu ya. Nah, untuk pengiriman seluruh dunia ini saya tanggungkan, dibayar oleh pembeli ya. Nah, ketika kasus pertama dari Inggris ini saya mengalami kekeliruan tentang biaya pengiriman ya. Jadi saya salah listing. Pengirimannya aja ini 13 kilo lebih ya. Ketika saya dapat email dari eBay untuk mengirim dan dia minta resi itu sekitar 1 minggu, tapi enggak saya kirim, enggak saya tanggepin. Saya pikir nanti ya uangnya enggak akan masuk PayPal gitu ya, akan dikembalikan gitu ya. Tapi ternyata 1 hari itu uangnya masuk di PayPal saya itu ya. Nah, ketika masuk PayPal 3 hari tak biarin itu uangnya tetap di PayPal. Nah, ketika tak ambil pakai VCC BNI itu masuk uangnya. Tapi saya tunggu, saya biarin selama hampir 4 bulan ya. Tak biarin itu enggak ada emailnya dari eBay aja ya, cuma suruh mengirim atau mengembalikan dana untuk menjadikan akun saya reputasi, itu aja ya, reputasi saya agar baik. Ketika itu saya tidak dapat tagihan apa-apa, tak biarin, tapi kemudian tak kembalikan lagi ya, tak kembalikan ke PayPal, tak langsung PayPal, tak kirim lagi ke PayPal alamat pembeli ya, PayPal rekening nomor pembeli ya. Jadi secara manual dia tidak bisa otomatis, itu ya kelemahannya. Jadi pembeli dunia itu sangat rentan ya di sini ya. Terus dapat dari kasus itu, emailnya saya hapus ya waktu itu, agar saya coba aja selama 4 bulan itu tak biarin ini kayak apa. Tapi tidak ada dapat emailnya cuma mungkin beruntun tuh 1 bulan. Kemudian saya ndak biarin aja, saya ndak listing, ndak apa-apa di eBay. Mungkin 5 bulan saya listing lagi, itu ada pembeli lagi ya. Tapi saya malas ya, tak biarin aja. Dan itu ada pembeli ini ya, emailnya masih ada. Ini pembeli dari Amerika ya kayaknya ya. Nah, tapi uang dari PayPal ini tak biarin aja, ndak tak ambil, ndak tak masukin di VCC BNI. Tapi dia ndak otomatis balik di pembeli ya. Jadi kita yang manual untuk mengirim lagi ke PayPal. Tapi ini saya kembalikan lagi ya. Itulah kelemahan dari eBay pembayaran PayPal. Kemudian ini saya coba baru mau listing ini pergantian ya, harus pakai Payoneer. Selanjutnya ke Go Forward Business ya, untuk menemukan penjual atau pembeli di sini. Ya teman-teman, sebelumnya bisa mengurus ISKA ya, surat keterangan asal. Untuk ISKA ini bisa dipelajari di artikel-artikel lain ya, atau di channel lain, banyak kok ya. Go Forward Business tampilannya ini seperti ini ya. Ketika kita sudah masuk,
Kita bisa daftar itu dari awal itu untuk pembeli atau penjual ya. Saya di sini daftar di Go Forward Business. Ini saya ambil sementara ambil yang gratisan ya. Saya tidak berbayar. Ini saya junior ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini keterangan member junior ya. Nah, ketika kita berbayar, lah ini ya untuk jadi anggota emas atau perak, harga-harganya terdaftar di sini ya. Kita bisa cek per 6 bulan. Kalau perak ini 249 kali rata-rata dolar ya 15.000, jadi 3 juta ya untuk anggota perak kalau 6 bulan. Jika setahun ini 7.470.000, untuk per bulannya 600 ya. Sedangkan untuk anggota emas yang ini 399 kali 15.000, ini 5.900.000 ya. 6 bulan kali 2 setahunnya 11.900.000 ya. Nah, mahal ini ya. Saya awal hanya pakai fitur gratisan dulu. Nah, untuk fitur gratisan, jadi untuk 1, 2 atau 3 hari biasanya akan dapat 1 email ya. Jadi kita misalkan nanti kalau daftar itu produk apa yang akan dijual ya, dikasih pilihan. Saya kemarin ngasih masuk 4 produk ya, kopi, kayu jati, dan produk-produk Indonesia itu ya, saya lupa. Nah, saya akan di email oleh Go Forward Business ini bahwa ada orang misalkan dari Dubai atau Inggris atau Belanda itu berminat ya. Nah, mungkin kalau yang anggota emas ini ada lebih ya, mungkin 1 hari bisa sampai dapat 4 atau 5 email itu ya. Nah, di sini di ini contohnya ya. Nah, di Go Forward Business ini lapaknya ini hanya untuk perantara ya. Kita akan diketemukan oleh pembeli atau penjual dari seluruh dunia, itu aja. Terus nanti kelemahannya di Go Forward Business ini, dia nggak bisa jadi penengah, istilahnya bank tengah ya, untuk ya di Shopee, di Amazon, di 688 itu di lapak-lapak lain kan nanti uangnya akan di hold dulu ke mereka ya, ke e-commerce itu. Tapi di sini enggak. Jadi ini pembayarannya bisa pakai TT atau LC ya, letter of credit itu. Jadi pengaman pihak tengahnya ini bank garansi. Kelemahan kedua menurut saya Go for Business ini adalah untuk yang berskala besar. Untuk retail tidak bisa. Kemungkinan pembelinya itu mintanya 40 feet, 120 feet, 20 feet itu ya. Jadi kontaineran, dan mereka itu besar ya skalanya. Kita bisa lihat ya, saya dapat email ini ya, tanggal 16 terbaru ini ya. Kita cari yang ada ya, ini ada coffee ini ya, coffee ini kayak begini. Nah, ini dia mencari Arabica Robusta Coffee ya. Nah, shipping termnya ini CIF. Jadi ini ketika produk kita sudah sampai di sana, diterima oleh buyer, mungkin kita bisa mengambil uang di bank ya. Juga kita bisa mendesak uang di bank dari awal itu ya. Itu tapi ada fee-nya tinggi itu ya. Nah, ini pelabuhan tujuan Sohar Oman. 1 kontainer 20 kaki.
Berarti ini mintae dia satu kontainer itu 20 feet ya. Syarat pengiriman CIF. Ini kontainer kecil itu ya. Tapi ya lumayan banyak, nih namanya kopi mahal kawan-kawan ya. Kopi bubuk ini ada kayu jati. Nah, ini juga bisa di syarat pengiriman. Ini juga bisa kita nego di FUB ya. Jadi ketika kita sampai pelabuhan Indonesia bisa langsung mencairkan uang ya. Ini kalau di CIF cost insurance freight ini berarti sampai pelabuhan pembeli. Konsultasi ke dia, pembayarannya itu LC atau TT itu ya. Nah ini langsung kalau kita kutip sekarang ini langsung akan menghubungkan ke buyer ya. Itulah kelemahan dari Go Forward Business ya. Jadi ini harus uang besar ya. Sekarang langsung ke alibaba.com. Nah, alibaba.com ini menurut saya terbaik dari ketiga lapak yang dibahas tadi ya. Ini yang paling teratas, nomor 1 dunia. Di Alibaba kita juga bisa membeli, kita juga bisa menjual. Nah, untuk menjadi supplier di Alibaba itu ada 3 ya. Kita bisa menjadi pabrik, penjual spesial, dan maklar. Nah, ini istilahnya dari manufaktur, supplier spesial, dan trading company ya. Ini teman saya mengajak ya untuk menjual di Alibaba, dan ini masih rencana ya, tapi saya sudah mau mendaftar. Yang mau saya jual ini juga kopi dari Pasuruan ya. Jadi nanti ketika saya akan ke pabrik kopi tersebut, saya akan bilang aja ke pabrik kopi itu bahwa saya akan menjual di Alibaba, dan nanti akan minta video ketika tim Alibaba minta video untuk diverifikasi ya. Jika kita menjual tanpa status manufaktur atau pabrik, itu kita bisa menjadi supplier spesial. Maksudnya saya khusus menjual produk-produk kopi tersebut ya. Jadi saya punya stok gitu ya, istilahnya distributor, tapi untuk satu macam, bukan palu gada, satu kategori gitu ya. Nah, jika keduanya itu tidak saya lakukan, saya bisa menjadi maklar atau trading company. Jadi ketika ada order, saya baru akan membeli di pabrik kopi ini gitu. Jadi saya tidak stok order. Itu namanya trading company. Oke. Sebelum kita mulai ke pembahasan kita menjadi supplier, ini akan saya ulas ya bahwa Alibaba itu untuk internasional ya. Jadi orang Cina bilangnya Alibaba itu lapak internasional. Nah, ini ada dari Afrika Selatan. Nah, sini ya. Untuk pengirimannya ini bukan dari China ya, tentu dari port negara penjual ya. Terus ada lagi dari Rusia, Federasi Rusia. Ini dari Alibaba, ada juga dari Federasi Rusia. Bisa kita lihat lagi, ini ada dari Austria. Ini lengkap ya, nama perusahaan, websnya, kita harus kontak. Terus juga ada lagi ini dari Belgia. Prancis, Thailand. Nah, jadi nanti kayak supplier seperti ini, jadi untuk pengiriman tetap dari port Thailand ya, pelabuhan Thailand atau bandara Thailand, kecuali dia punya perusahaan di China gitu ya. Tapi dari kontaknya ini dia berada di Kalasin Thailand, bukan dari China. Jadi ketika kita mau menjual,
kita nanti portnya ya juga di Indonesia ya. Sebelumnya kita harus memiliki pengiriman ke sana. Misalnya by air itu kita pakai apa? Misalnya DHL, FedEx, UPS. Terus untuk pengiriman by sea, laut, nanti kita cari di pelabuhan, kita akan pakai armada apa atau kerjasama dengan forwarder gitu ya. Tapi juga bisa buyer itu juga biasanya ada link di Indonesia seperti kita beli di China gitu ya. Jadi dia sudah punya link di Indonesia, sudah punya forwarder, jadi kita tinggal ngirim ke alamat gudang tampung mereka. Jadi FOB atau ex-work gitu ya. Nah, kita langsung mulai cara mendaftar sebagai supplier ya. Dari beranda Alibaba ini kita langsung scroll arahkan ke menjadi pemasok. Nah, di sini dari paling kiri ini dari paling untuk pemasok yang berbasis di luar Tiongkok daratan. Ini termasuk saya ya, luar negara China. Terus ada juga untuk pemasok yang berbasis di Tiongkok daratan. Nah, ini biasanya saingannya dengan 1688 ya, dengan supplier-supplier pabrik itu. Terus juga ada kita program mitra. Ini kayak sejenis afiliasi ya. Jadi nanti kalau kita pilih program mitra, ini kita nanti akan ada kelasnya ya untuk afiliasi itu ya, dikasih tahu gimana prosedur cara-caranya ya. Nah, saya langsung ke untuk pemasok yang berbasis di luar China. Jadi saya terus ini kemudian teman-teman ini bisa langsung chat with konsultan atau start selling ya. Tapi kalau di start selling ini akan langsung menuju ke chat with konsultan ini ya.